Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Pak Stefanus. Shalom, Pak Stefanus. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mengikuti dan mendengarkan lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Nah Bapak Ibu, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya, untuk saya boleh menyampaikan pesan Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan buat Bapak Ibu. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya untuk boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan ini adalah fondasi dan tujuan dari Bapak Ibu diciptakan, yaitu menjadi penyembah-penyembahnya, untuk menjadi penyembah Tuhan. Dan semua ini bisa Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan, ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadirannya. Ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, saya percaya hadirat Tuhan begitu kuat malam hari ini. Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan boleh kita rasakan saat ini. Secara luar biasa. Saya merasakan atmosfer surga turun menaungi kita semua. Dan saya percaya bukan saja di tempat saya atau di rumah saya, tetapi saya percaya kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan juga dapat Bapak Ibu rasakan di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Karena kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh dimensi apapun. Dan dia bekerja secara supranatural di tempat di mana Bapak Ibu berada. Terlebih lagi ketika tadi kita menaikkan pujian, penyembahan kita bagi Tuhan. Meninggikan namanya, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bertahta di atas segala pujian umat. Nah Bapak Ibu, saya juga percaya kita semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan malam hari ini buat Bapak Ibu semuanya. Dan biarlah firman Tuhan ini, kebenaran firman ini membuat iman kita menjadi semakin kuat, semakin kokoh, semakin teguh di dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini yang semakin hari semakin tidak menentu. Dan saya percaya penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita, anak-anaknya, yang selalu mengandalkan Dia dan berharap kepada Dia. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita pun boleh bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, akan pribadinya. Dan semakin hari kita boleh semakin intim dengan Tuhan untuk menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-30. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan bagian pertama sampai ke-29 yang telah saya sampaikan melalui link Facebook atau melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan kembali bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-30. Dan malam hari ini saya beri tema, Ku datang dengan kasih. Nah, Bapak Ibu, berapa banyak dari Bapak Ibu yang siap untuk menerima pesan Tuhan malam hari ini? Berapa banyak Bapak Ibu yang rindu untuk mengalami Tuhan malam hari ini? Berapa banyak Bapak Ibu yang rindu dan berkata, aku rindu pesan-Mu Tuhan malam hari ini? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melihat
kepribadian Allah yang ketiga yang membuat kita berbeda di dalam menghadapi segala situasi terkait kehadiran Tuhan ini, terkait dengan hadiratnya dan hadirnya Tuhan di dalam hidup ini, bahwa Allah itu kasih. Nah, Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu berturut-turut kita sudah membahas bagaimana bentuk penyembahan yang benar. Dan Bapak Ibu tadi saya sudah share di WhatsApp sore hari supaya Bapak Ibu bisa boleh mendengarkan kembali. Dikatakan, dan Bapa menghendaki penyembah-penyembah benar yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Sehingga kita pun akhirnya mengerti akan kepribadian Allah yang pertama. Dikatakan bahwa Allah itu roh. Kemudian minggu yang lalu kita pun sudah membahas bahwa tidak mungkin kita masuk ke hadirat, menikmati kehadirannya, menikmati hadirnya Tuhan, kalau hidup kita tidak kudus. Dan itulah yang disebut hidup di dalam kekudusan. Sehingga kita pun akhirnya mengerti akan kepribadian Allah yang kedua, bahwa Allah itu kudus. Dan malam hari ini kita akan membahas kepribadian Allah yang ketiga, bahwa Allah itu kasih. Sehingga kita bisa menjumpainya, menjumpai Tuhan oleh karena kasihnya kepada kita. Kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapak, Ibu, Allah itu kasih. Ini sangat menarik. Dan menjadi hal yang berbeda lagi, Bapak, Ibu. Sehingga kita mengerti kehadirannya dan mengerti bahwa hadirat Tuhan, kita mengerti bahwa hadirnya Tuhan di dalam hidup ini karena kasihnya. Dan kita bisa masuk ke hadirat Tuhan itu hanya karena kasih karunia-Nya. Dan dengan pengertian bahwa Allah itu kasih. Yang pertama tadi dikatakan Allah itu roh. Yang kedua Allah itu kudus. Dan yang ketiga Allah itu kasih. Dan malam hari ini kita akan belajar dan melihat kebenaran firman Tuhan yang mengatakan Allah itu kasih. Bapak Ibu bisa membaca firman Tuhan ini di dalam surat Yohanes yang pertama, pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ke-21. Dengan judul perikop Allah adalah kasih. Dan malam hari ini kita akan membacanya hanya ayat 7 sampai 10 saja. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 10 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu perhatikan, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi Allah, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ayat 9, dalam hal inilah kasih itu dinyatakan. Di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan telah mengutus anaknya. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Wow. Keren Bapak Ibu. Firman Tuhan ini mengatakan sebab Allah adalah kasih. Dan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Kemudian dikatakan apa Bapak Ibu? Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah Bapak Ibu kemudian di dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita. Di situ dikatakan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu,
Dari referensi ayat-ayat yang sudah kita baca, sebenarnya ada banyak ayat yang mengatakan bahwa Allah itu kasih. Tetapi dari ayat-ayat ini jelas sekali dikatakan bahwa Allah itu kasih. Dan kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas ya terkait kehadiran Tuhan. Dengan terkait hadirat Tuhan dan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menyembah Tuhan dan berada di hadiratnya, menikmati kehadirannya dan hadirnya Tuhan oleh karena kasihnya buat Bapak Ibu saudara saya. Bapak Ibu, di dalam manifestasi kehadirannya, di dalam manifestasi hadiratnya, hadirnya Tuhan, lebih nyata di mana? Dalam perjanjian lama atau perjanjian baru? Menurut Bapak Ibu, Tuhan itu jelas di mana? Ketika menyatakan dirinya dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Secara fisik, Tuhan lebih nyata menyatakan dirinya di dalam perjanjian lama. Tuhan lebih nyata menyatakan dirinya di dalam ketika Tuhan menyatakan dirinya di dalam perjanjian lama. Dan nyata sekali. Dikatakan bahwa Tuhan mau berkomunikasi dengan bangsa Israel. Maka dikatakan Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena Tuhan turun ke atasnya dengan api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur. Dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Kemudian Alkitab mengatakan seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur. Kilat sambung menyambung. Sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar. Dan mereka berdiri jauh-jauh. Semua orang Israel berkata, "This is God." Ini Tuhan. Dia dahsyat. Dia luar biasa. Bapak Ibu, Tuhan rindu untuk menyatakan dirinya, menyatakan kasihnya. Tuhan rindu untuk bersekutu dengan orang-orang Israel. Tetapi orang Israel hanya melihat reaksi dari alam saja. Melihat api, asap yang membumbung tinggi, gunung yang gemetar, guru yang mengguntur, kilat yang sambung menyambung. Bapak Ibu, Tuhan menyatakan kepada Musa, "Panggil umatku, dan aku mau menyatakan diriku kepada mereka." Dan berkomunikasi, bersekutu, dan dekat-dekat dengan mereka. Tetapi Bapak Ibu tahu, orang Israel bilang apa? Jangan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarnya. Tetapi janganlah Allah yang berbicara dengan kami, nanti kami mati." Bapak Ibu bisa bayangkan? Mereka, orang-orang Israel takut ketika Tuhan mau menyatakan dirinya dan mau menyatakan keberadaan, kemahatahuannya, kemahakuasaannya, kedahsyatannya. Orang Israel takut. Orang Israel bilang, "Biar Musa saja yang menghadap Tuhan. Dan nanti Musa yang menyampaikan pesan Tuhan kepada kami. Tetapi kami jangan melihat Tuhan. Nanti kami akan mati." Akhirnya Musa dipanggil naik ke Gunung Sinai. Dan Musa bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata, Musa bercakap-cakap seperti seorang sahabat dengan Tuhan. Bapak Ibu, itulah yang sebenarnya yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan ingin menyatakan dirinya dan berkomunikasi, bersekutu, dan mau dekat-dekat. Mau menyatakan kasihnya kepada orang Israel. Dan itulah yang menjadi kerinduan Tuhan dengan kita.
Bapak Ibu Saudara dan saya, yaitu menyatakan kehadirannya, menyatakan hadiratnya, menyatakan hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Sehingga kita memiliki satu hubungan dengan Dia. Bapak Ibu, ketika Musa turun dari Gunung Sinai dengan muka bercahaya, setelah bertemu dan bercakap-cakap dengan Tuhan, maka muka Musa bercahaya. Wow, luar biasa. Dan orang-orang Israel berkata, Allah itu dahsyat dalam kemuliaannya. Nah Bapak Ibu, itulah kerinduan Tuhan untuk menyatakan kehadirannya. Hadiratnya. Hadirnya Tuhan. Keberadaannya. Kasihnya. Pertolongannya. Kepada orang-orang Israel. Secara langsung. Tetapi kekudusan Tuhan masih memisahkan bangsa Israel dengannya. Sehingga apa Bapak Ibu? Tuhan membuat covenant yang baru. A new covenant. Tuhan buat satu perjanjian baru. Perjanjian barunya bagaimana? Tuhan berkata, kalau dulu aku datang dan mau berkomunikasi dan menyatakan kehadiranku, menyatakan hadiratku, menyatakan hadirku kepada bangsa Israel, dan mereka takut, sekarang ku datang dengan kasih. Aku mau datang dengan kasih. Bayangkan Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Wow, luar biasa. Dikatakan, kalau dulu aku datang dan mau berkomunikasi, mau menyatakan kehadiranku, mau menyatakan hadiratku, mau menyatakan hadirku pada bangsa Israel, dan mereka takut, sekarang aku mau datang dengan kasih. Tuhan mau datang dan mau menyatakan kasihnya kepada seluruh umat manusia. Dan Tuhan mau menjadi manusia. Bapak Ibu bisa bayangkan? Satu pilihan yang Tuhan mau lakukan. Dan ini pilihan Tuhan yang paling mulia. Yang paling dahsyat. Yang paling keren. Wah, luar biasa. Allah menjelma menjadi manusia. Agar manusia tidak lagi takut. Tuhan turun menjadi manusia. Karena Dia mengasihi kita. Mengasihi manusia. Dan supaya manusia memiliki hubungan dengan Dia. Dan dapat menikmati kehadirannya. Dapat menikmati hadirat Tuhan. Dapat menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidupnya. Dan Allah menjadi manusia. Bahkan lebih rendah lagi. Dia menjadi seorang hamba. Dia lahir di kandang domba. Di tempat yang kotor. Di tempat yang hina. Di tempat yang sederhana. Dan dibungkus hanya dengan kain lampin. Padahal Dia adalah Allah yang besar. Allah yang agung. Allah yang mulia. Allah yang maha tinggi. Allah pemilik segala sesuatu yang ada di bumi ini. Allah yang menciptakan alam semesta. Yang melukis cakrawala. Yang merangkai jagat raya. Pemilik kehidupan ini. Dia rela mengosongkan dirinya. Dan turun ke dalam dunia ini. Untuk menjadi manusia. Datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan semua ini Dia lakukan karena kasihnya kepada manusia. Aku mau datang dengan kasih. Bapak Ibu, inilah berita kasih itu. Dan Bapak Ibu, yang pertama-tama menerima berita Tuhan menjadi manusia, itu adalah para gembala di padang. Firman Tuhan mengatakan, ketika malaikat Tuhan datang kepada para gembala di padang, dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat dekat mereka.
dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpainya seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungnya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji dan berkata, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Wow, luar biasa Bapak Ibu. Kasih Allah telah dinyatakan kepada seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Allah itu kasih, dan Allah adalah kasih. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jadi Bapak Ibu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kemudian dikatakan apa Bapak Ibu? Firman Tuhan mengatakan, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kemudian dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu, semua ini adalah inisiatif dari Tuhan untuk supaya manusia, kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, dapat menikmati kehadirannya, dapat menikmati hadiratnya, dapat menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan inilah yang menjadi esensi dari manusia. Kita, Bapak Ibu Saudara saya diciptakan, yaitu menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu, di dalam pelayanannya, Yesus selalu menebar kasih. Yang kusta ditahirkan, yang mengalami sakit penyakit Tuhan sembuhkan, yang mati Tuhan bangkitkan, yang buta Tuhan celikan, yang lumpuh berjalan, yang bisu berkata-kata, yang tuli mendengar. Tuhan memberi makan 5.000 orang. Tuhan memberi makan 4.000 orang. Tuhan berkuasa atas badai. Tuhan mengusir setan-setan. Mengajar tentang kebenaran. Tentang pengampunan atas dosa. Tentang kasih. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi. Dan mengasihi sesama manusia. Tentang menyembah Tuhan. Dan menjadi penyembah-penyembah benar. Yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, saya mau menceritakan satu kisah. Dari sekian banyak kisah yang ditulis di dalam Alkitab. Yang menyatakan kasih Yesus dalam pelayanannya ketika ada di dunia ini. Ada satu kisah di dalam Alkitab yang menceritakan ketika Yesus berkumpul dengan murid-muridnya di rumah Simon, dan itu semua yang hadir adalah laki-laki. Tiba-tiba masuklah seorang perempuan, dan dia adalah seorang pelacur. Perempuan ini adalah seorang pelacur. Dan murid-murid Yesus pun kaget. Perempuan ini, pelacur ini, masuk tanpa diundang. Kenapa orang ini? Kenapa perempuan ini? Kenapa
pelacur ini bisa masuk ke dalam rumah ini. Kenapa? Siapa yang suruh dia masuk? Kenapa dia bisa masuk? Dan murid-murid Yesus kebingungan dan hendak mengusirnya. Tetapi ketika perempuan itu masuk dan bertemu langsung dengan Yesus, perempuan itu menghampiri Yesus dan menyembah Yesus. Dan duduk dekat kaki Yesus. Lalu dia pecahkan buli-buli minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Dan terus meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal itu. Sambil menangis. Menyembah. Dan mencium kaki Yesus berulang-ulang. Dan mengeringkannya dengan rambutnya. Murid-murid Yesus berkata, "Hai, apa yang sedang kamu lakukan dengan minyak yang mahal itu?" Tetapi perempuan itu terus menyembah dan berurang-urang membersihkannya dan mencium kaki Yesus. Bapak Ibu, murid-murid Yesus mendiskusikannya. Kamu tahu nggak dia pelacur? Bapak Ibu, Yesus tahu nggak dia seorang pelacur? Tahu, tahu Bapak Ibu. Tetapi perempuan itu, pelacur itu nggak mau ambil pusing dengan semua yang sedang dibicarakan oleh murid-murid Yesus. Dia menyembah, worship Him, worship Him, worship Him. Ini yang saya mau bilang Bapak Ibu. Bahwa penyembahan yang seperti ini belum pernah terjadi di Israel. Penyembahan yang melewati seluruh peraturan keimamatan. Bapak Ibu, apa yang membuat perempuan ini, pelacur ini, terus menyembah? Karena dia pernah mengalami neraka di dalam hidupnya. Karena dia pernah berada dalam lembah kekelaman dalam hidup. Karena dia pernah mengalami cercaan, pernah mengalami hinaan, pernah mengalami hujatan, pernah mengalami badai tofan dalam hidupnya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mengalami salah satu hal seperti itu, itulah yang akan merubah penyembahan Bapak Ibu. Bapak Ibu, semua orang sibuk membicarakannya. Dia seorang pelacur. Tapi Tuhan tidak tersinggung. Tuhan tidak terganggu. Dan ini yang saya mau bilang. Dia datang berdosa. Perempuan itu datang berdosa. Dia pelacur. Dia datang berdosa. Tapi waktu dia menyembah. Ketika dia menyembah. Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Wow, luar biasa. Inilah kasih yang Tuhan nyatakan kepada perempuan ini. Dan Bapak Ibu bisa membacanya di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-7, ayat yang ke-44 sampai yang ke-50. Nah Bapak Ibu, di akhir dari renungan ini, saya mau sampaikan sesuatu. Saya mau sampaikan yang menjadi pesan Tuhan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu ketahuilah bahwa segala sesuatu fasilitas untuk sampai ke tempat kudusnya sudah Tuhan sediakan. Ketika Yesus, anaknya yang dikasihinya, rela melewati jalan yang penuh dengan penderitaan. Jalan Via Dolorosa, long journey suffering. Dia rela diadili oleh pengadilan manusia. Dia yang tidak bersalah dibuat bersalah. Dia yang tidak berdosa dianggap berdosa. Yesus dihina, difitnah, diumpat, dimaki, dicerca, diolok-olok, dipermalukan, diludahi, dihujat. Dia disiksa, dipukul, dan dicambuk. Ini semuanya Yesus lakukan karena kasihnya
kepada seluruh umat manusia. Yesus harus memikul salib sampai ke Bukit Golgota. Darahnya menetes sepanjang jalan Via Dolorosa. Darahnya yang mahal menetes sampai ke Bukit Golgota, di mana dia disalibkan dengan tangan dan kaki yang terpaku, lambung yang ditusuk lembing, punggung yang penuh dengan luka cambuk, dan mahkota duri yang ada di kepalanya. Darahnya menetes, 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 menetes dari atas kepala ke seluruh tubuh sampai ke ujung kaki. Semua darah yang ada di dalam tubuhnya dicurahkan bagi pengampunan dosa. Dan semua ini dia lakukan. Yesus lakukan karena kasih. Ya, karena kasihnya buat seluruh umat manusia, seluruh ciptaannya. Bapak Ibu, Yesus mati di kayu salib. Tubuh dan darahnya yang tergantung dan telah tercurah di kayu salib. Itulah yang menjadi korban keselamatan yang sempurna dan tidak bercacat dan tidak bernoda, yang sangat mahal harganya. Itulah korban yang telah membelah tabir bait Allah yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus, dan yang melayakkan kita masuk ke dalam hadiratnya. Ke dalam hadiratnya yang kudus dan menikmati kehadirannya. Menikmati hadirnya Tuhan yang kudus dalam kehidupan ini. Itu semua karena kasihnya. Ya, karena kasihnya yang begitu besar buat kita. Buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yesuslah yang menjadi imam pengantara kita. Imam besar perjanjian baru. Sehingga kita boleh masuk ke dalam hadirat yang kudus. Dan dengan penuh keberanian, kita boleh datang dan menghadap Allah yang kudus. Dan menikmati hadiratnya yang kudus. Menikmati kehadirannya. Menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Amin. God bless you all. Bapak Ibu, mari kita angkat satu pujian buat dia. Buat Yesus yang telah mengasihi kita. Yang telah mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita muliakan dia. Mari kita tinggikan dia. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Mari kita angkat pujian ini. Yang bertata
Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelis Planner malam nanti. Dan silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.